Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, para hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, beliau bersabda kepada salah seorang sahabat namanya Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah engkau aku tunjuki kepada perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Faqultu bala ya Rasulullah. Kata Abu Musa, ya Rasulullah. Beliau berkata, la haula wa la quwata illa billah. Yaitu la haula wa la quwata illa billah. Dikatakan kalimat ini dengan kanzun, di mana kanzun itu maknanya perbendaharaan atau simpanan. Maksudnya adalah pahalanya disimpan bagi siapa saja yang mengucapkannya, menzikirkannya, bagaikan disimpannya sebuah barang yang sangat berharga. Karena yang disebut dengan kanjun adalah simpanan atau perbendaharaan, karena begitu tinggi nilainya, sangat berharga, bermutu, sehingga betul-betul disimpan, dijaga, dirawat, dipelihara, dan tidak dibenarkan sembarang orang menyentuh. Maka kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah suatu kanzun bagi si pengucapnya. Pahalanya, ganjarannya, fadilahnya, keistimewaannya, Allah sendiri yang menyimpan untuknya, yang kemudian ketika dia di surga dihadiahkan kepada yang simpan itu. Itu menurut apa yang dipahami oleh para ulama. Nah, kenapa dia dikatakan dengan kanzun min kunuzil jannah? Karena kalimat ini merupakan kalimat yang menyatakan kepasrahan total dan penyerahan diri seorang hamba kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh. Suatu kalimat kalau dipahami, direnungkan, mengertilah si pengucapnya bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Untuk itu mari kita pahami sejenak atau ringkas. Apa yang pertama kita pahami? Yang pertama kita pahami adalah huruf la-nya. Di sini ada dua la. La haula wala, la haula wala.
La yang pertama sebelum haula. La yang kedua sebelum quwata. Kata para ulama, la itu menidakkan. Menidakkan, menafikan. Apa yang ditidakkannya? Apa yang dinafikannya? Kalimat setelah itu isim. La haula. Yang ditidakkannya, yang dinafikannya adalah haula, daya upaya. Mereka menyebutkan ini namanya nafi lil jins. Berarti ditidakkannya segala sesuatunya yang berkaitan dengan haula. Maka bisa kita pahami tidak sedikit pun yang namanya haula, daya upaya, kemampuan, kesanggupan. La haula. Juga kuwata, la kuwata. Tidak sedikit pun kekuatan apa dan siapa saja. Kenapa begitu? Karena ini nama-nama nafi, dinafikannya, ditiadakannya sekali. Sehingga tidak ada lagi di pikiran, di benak si pengucap ada yang namanya daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kehebatan, apa sajalah. Tidak ada hendaknya daripada orang yang mengucapkannya di benaknya. Karena dinafikannya. Berarti apa yang ada di alam ini, daya apapun, kekuatan apapun, kesanggupan apapun, kehebatan apapun, tidak ada semua. Adanya baru billah. Billah. Sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah la haula itu la ta'khudhu ma tuhibbu illa billah. La ta'khudhu, engkau tidak bisa mengambil, mendapatkan, memperoleh, meraih apa saja yang engkau tuhib, apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang engkau sukai, apa saja yang engkau kehendaki. La ta'khudh, engkau tidak bisa. Walaupun sekecil, walau sedikit, la ta'khudhu, engkau tidak akan bisa mengambilnya, mendapatkannya, memperolehkannya. Apa yang engkau maui itu illa billah, kecuali dengan izin, restu, anugerah daripada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian la quwata mereka pahami dengan la tamtani'. La tamtani', engkau tidak bisa menghambat, mencegah, melarang, termasuk menolak, menghindari, mimma takrah, dari apa saja yang kau benci, apa saja yang kau tidak suka, dan apa saja yang kau tidak ingin, mimma takrah, illa bi'aunillah, kecuali dengan bantuan pertolongan Allah juga. Berarti kita tidak bisa meraih manfaat, tidak bisa menolak mudarat, kecuali dengan Allah. Karena dialah yang berkuasa. Kekuasaannya, kalau kita cermati, ala kulli syai'in qadir. Apa yang ala kulli syai' qadirnya? Qadirun berarti segala sesuatu, apapun sesuatunya di alam semesta ini berada di bawah kekuasaannya. Kekuasaannya berada di atas, ala, isti'ala. Kekuasaannya, kemahakuasaannya, keperkasaannya ala kulli syai', berada di atas sesuatu. Kulli syai', segala sesuatu berada di bawah tali kekuasaannya, di bawah kendalinya, di bawah aturannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang berlaku, yang terjadi, kecuali atas izinnya. Kalau tidak izin, tidak jadi. Masya'a kana. Apa yang dia kehendaki, jadi dia. Ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Ini hebatnya la haula itu kalau kita pahami. Jadi dengan begitu, sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Karena kita memang polos.
Kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Kita ini telanjang bulat, baru ada setelah dia kasih. Kalau Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, engkau tidak bisa melakukan suatu amalan ketaatan seperti duduk di masjid ini, datang ke sini, hadir di sini, beribadah di sini. Seperti saya berdiri khutbah menyampaikan pesan-pesan daripada Allah dan Rasul. Engkau tidak bisa. Engkau tidak ada daya. La haula 'alal 'amali bit ta'ah. Engkau tidak ada daya, kemampuan, kesanggupan sedikit pun juga untuk melakukan ketaatan. Apapun bentuk ketaatan illa billah. Kecuali juga atas izin Allah. Berarti menurut penafsiran Ibnu Abbas ini mengajari kita untuk jangan ujub. Jangan merasa bangga, hebat diri bahasa kita telah beramal, telah berbuat, telah beribadah. Semuanya juga atas izin dia. Jadi la haula bina, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kita alal amali bit ta'ah untuk melakukan suatu amalan ketaatan sekecil pun juga kecuali atas izin Allah. Sebaliknya juga begitu. La quwata. Engkau tidak punya kekuatan untuk menghindarkan diri, melepaskan diri, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat kecuali juga atas pertolongan Allah. Inilah dia kanzun itu. Sehingga ketika kita keluar rumah baca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula quwata illa billah. Maka lebih-lebih ketika sedang merebaknya wabah COVID-19. Memang betul, COVID itu makhluk ciptaan, iya. Dia terjadi, dia berlaku atas izin dia, iya. Kepada pemilik izin itulah kita berlindung, berserah diri. Betul-betul memohon, meminta, berharap agar kita dijaga, dipelihara, dilindunginya daripada syar kejahatan wabah ini. Tentu juga kita tidak boleh tidak berusaha sama sekali, karena syarat daripada tawakal itu kita harus berusaha. Syarat untuk bertawakal, bila kita pelajari semua ayat-ayat yang merintahkan kita untuk tawakal, syaratnya didulu dengan usaha. Pakailah masker, cucilah tangan, misalnya, hindari tempat-tempat keramaian. Semakin hebat wabah itu terjadi di tempat itu, kita makin hati-hati. Itu usaha, jangan ceroboh. Karena kita disuruh berusaha, berkasab, berikhtiar, di samping kita betul-betul yakin yang akan menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan berlaku, tidak akan terjadi sesuatu kecuali izinnya. Ma'asaba min musibati fil ard. Tidak satu pun musibah yang terjadi, yang menimpa di muka bumi ini kecuali izin Allah, restunya. Tidak akan tanggal sebuah biji, tidak akan lepas selai daun daripada gagang dan tampuknya di hutan belebat belantara sana kecuali atas izinnya juga. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada yang turun, tidak naik kecuali atas izinnya juga semua. Kalau ada yang terjadi di luar izinnya, tandanya kekuasaannya sudah kurang, dan itu mustahil bagi Allah. Semoga ada faedahnya, manfaatnya untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang qawi, disebutkan bahwa idza qala al-'abdu la haula wala quwata illa billah, apabila seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, mengerti dia, paham dia, diucapkannya dengan penuh keyakinan dan pengharapan, lantaran dia paham dengan kalimat itu, qala Allah, maka berkatalah Allah, aslama abdi wastaslama, hambaku ini telah tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada. Tatkala ketika seseorang baca la haula wala quwata illa billah, jawaban Allah itu aslama abdi wastaslama, hambaku ini telah berserah diri kepadaku, tunduk, patuh. Maka siapapun yang berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, Allah pasti akan menerima penyerahan diri. Dia akan jaga, dia akan lindungi, dia akan berikan keamanan dan keselamatan. Semoga kita termasuk kepada hamba-hamba yang menyadari ini semua, bahwa penjaga kita, pemelihara kita, pelindung kita, yang akan memberikan keamanan kepada kita, keselamatan kita adalah Allah. Di samping kita berusaha dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tetapi jangan lupa penyelamat kita, pelindung kita, pemelihara kita adalah Allah. Lebih khusus COVID. Bagaimanapun kemampuan manusia untuk menjaga diri, menamain diri, yang namanya virus tidak nampak, tetap dia yang menjaga, memelihara. Jangan lepaskan diri daripada itu semua. Usahalah, berupayalah, berbuatlah, tapi jangan kita menggantungkan keyakinan kita, penyelamat kita, kehati-hatian. Penjaga kita adalah kemampuan kita. Jangan kita gantungkan keyakinan kepada teori-teori. Itu semua usaha kita, ikhtiar kita, kasab kita. Tapi tetap sama dengan obat. Berobat disuruh, karena berobat itu usaha kita. Tapi penyembuhnya bukan obat. Tapi jangan tidak berobat, karena kesembuhan itu Allah letakkan dengan obat. Sedikit saja bedanya. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Berobat berusaha. Nah, kesembuhan itu Allah letakkan di obat. Berobatlah. Obat dua. Ada obat berupa berbentuk materi. Ada obat berupa doa-doa dan zikir. Itu kedua obat. Pertama pil, kapsul, atau berupa benda-benda cair lainnya yang dimakan, yang dikonsumsi, yang dipasang, yang ditempelkan, itu obat materi. Tapi ada pula obat lain, ruqyah, doa-doa, zikir-zikir, perlindungan kita kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara. Barangkali ini kita sampaikan sebagai ada faedahnya. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.